Kisah akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Bobby yang sedang berkendara sendirian melewati jalan raya panjang di wilayah gurun yang menjadi perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Dari percakapan di telepon dengan saudaranya, diketahuilah bahwa Bobby ini sedang kabur dari rumah setelah berantem dengan ayah dan ibunya gara-gara Bobby yang kekeh ingin tinggal bersama cowoknya di luar kota. Tiba di sebuah SPBU yang merupakan satu-satunya SPBU yang tersedia di gurun ini. Bobby pun mengisi bahan bakar karena perjalanan masih jauh. Saat itulah, Bobby didatangi oleh petugas lalu lintas seorang bapak sheriff yang memang bertugas di wilayah gurun ini. Dan kemunculannya hanya untuk memperingatkan tentang salah satu ban mobil Bobby yang sudah gundul yang dikhawatirkan akan meledak ketika di tengah jalan. No, thank you. Selesai mengisi bahan bakar, Bobby pun kembali melanjutkan perjalanan sembari masih terteleponan dengan saudaranya. Menurutnya, Bobby layak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang cowoknya saat ini, yang justru malah menimbulkan pertengkaran antara ia dan orang tuanya, di mana Bobby yang tak terima cowoknya dikomentari pun terbawa emosi sampai-sampai memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa sadar. Jika si bapak sheriff yang tadi sedang bertugas mengawasi di pinggir jalan menyadari dirinya akan ditilang, Bobby pun langsung bersolek dengan memakai lip pen dan merapikan rambutnya dengan harapan bapak sheriff akan berbaik hati melepaskannya. Oh, hiya, everything alright. Bapak sheriff pun langsung meminta identitas seperti SIM dan kelengkapan surat-surat mobilnya. Pelanggaran yang Bobby lakukan ternyata ada dua. Satu, berkendara melebihi ambang batas kecepatan, dan dua, telah mengakibatkan kerusakan properti, yaitu bruk. I'm just saying that I think you're mistaken. Ya, Bobby dituduh telah melempar sesuatu yang mengakibatkan lampu sirena mobil dinas milik bapak sheriff pecah. Padahal, Bobby sama sekali tidak membuang apapun keluar dari dalam mobilnya. Entah apa tujuan bapak sheriff berbohong seperti itu. Dia pun kembali ke mobilnya sebentar untuk membuat surat tilang untuk Bobby. Tak berapa lama, bapak sheriff pun balik lagi dengan membawa prosedur klasik, yaitu mau diurusin di pengadilan atau bayar denda di tempat, sesuai lagu dari band Sukatani yang berjudul Bayar. Bobby pun memilih bayar denda di tempat yang karena Bobby tidak bawa uang tunai. Ia pun disarankan kembali ke pom bensin sebelumnya untuk mengambil uang di mesin ATM di sana. I hope you ain't using that thing when driving. It is illegal here in New Mexico. Not, I promise. Sherry dengan alasan agar tidak melarikan diri, Bobby pun diminta untuk menyerahkan ponselnya tepat saat cowoknya terus melakukan panggilan tak terjawab. Entah ini legal atau diperbolehkan atau tidak untuk menyerahkan barang pribadi kita kepada aparat Bobby. Seolah tak berdaya setelah bapak sheriff mengancam dengan andang-andang dan hukum yang ia terangkan. Tiba di pom bensin sebelumnya, ternyata mesin ATM-nya sedang rusak dan sudah tidak digunakan selama kurang lebih 2 bulan. Curiga jika si sheriff hanya aparat gadungan, Bobby pun memastikannya dengan menanyakan hal itu kepada penjaga toko di sana. Dan ternyata, bapak sheriff itu adalah aparat sungguhan dan menjadi satu-satunya aparat yang bertugas di wilayah gurun ini. Saat Bobby akan kembali ke lokasi titik tadi ditilang, Pak Sherry terlihat sedang santai makan fried chicken di atas bukit ketika cowoknya Bobby menelepon. Pak Sheriff ini, entah sengaja ya atau tidak, Sekenyong Kanyong menjawab telepon tersebut. Sio Liola berperan sebagai lelaki selingkuhan Bobby dan langsung menutup teleponnya tersebut tanpa penjelasan apa-apa. Wati, tak hanya itu saja. Ketika Sherry melihat Bobby sedang lewat, ia pun segera mengambil senapannya dan membidik Bobby dari kejauhan. Dan inilah yang ia lakukan. Entah apa maksud sheriff melakukannya, Bobby tidak terlalu mempedulikan hal itu. Ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ketika ada sebuah mobil di depan yang melaju sangat lambat. Bobby yang gergetan pun berniat untuk menyalipnya dan tiba-tiba setelah nyaris tabrakan, Bobby berhasil menyalip mobil tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan di mana si sheriff lagi-lagi muncul sehingga Bobby langsung memberhentikan mobilnya. Kali ini Bobby ditegur soal lampu belakangnya yang pecah. Padahal jelas-jelas si sheriff lah yang melakukannya. Tak hanya itu saja,
Bobby juga dituduh berniat kabur dari tanggung jawab, sehingga Sheriff langsung menyuruhnya untuk angkat tangan guna dilakukan prosedur penggeledahan. Entah memang bagian dari prosedur, atau hanya akol-akolania saja, supaya bisa meraba tubuh Bobby. Sheriff tetap akan menyita SIM dan ponsel milik Bobby. Karena ATM di pom bensin rusak, Bobby disarankan pergi ke ATM. Ke mesin ATM, yang berada di kafe yang tak jauh di depan. Dan kembali lagi, jika sudah selesai mengambil uangnya. Yes, I understand. Good. Saat Bobby baru berangkat, Sheriff dengan cepat mengambil senapannya. Dan tebak apa yang dia lakukan. Dan wanjir, Sheriff menembak ban mobil Bobby, yang membuatnya tergelincir dan menubruk tanah di pinggir jalan. Bobby yang ketakutan pun langsung keluar dari dalam mobilnya dan memutuskan untuk berjalan kaki setelah si Sherry pergi dari lokasi tersebut. Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam, sampailah Bobby di kafe yang tadi disebutkan. Tepat saat Bobby masuk ke dalam, ada satu pelanggan yang meletakkan uang kembalian di atas meja, sehingga Bobby diam-diam mencurinya. Uang itu Bobby pakai untuk menelepon pacarnya terkait apa yang sedang ia alami. Namun, karena si pacar sudah kepalang kesal, karena tadi yang angkat telepon adalah seorang laki-laki, ia pun tidak mendengarkan penjelasan Bobby, dan langsung menutup teleponnya begitu saja. Bobby pun duduk untuk memesan kopi. Seorang pelayan yang bernama Amy pun menghampirinya untuk menuliskan pesanan. Amy tampak penasaran, kenapa Bobby cemburu terus. Sehingga sebagai sesama perempuan, Bobby pun curhat sedikit tentang apa yang dialaminya hari ini. Be right back. Thank you. Tak lama muncullah si Sheriff yang menunggunya di luar, sehingga Bobby yang ketakutan pun langsung masuk ke toilet dan mencari jalan belakang, yang karena tidak ada jalan keluar, Bobby pun masuk kembali ke dalam, tepat saat sebuah mobil DK menarik mobilnya yang tadi ditinggalkan. Ketika Sherry pergi, Bobby langsung keluar untuk memeriksa mobilnya, yang ternyata sudah selesai diperbaiki. Lampu sudah betul lagi, dan ban mobilnya sudah diganti. Entah apa yang sedang Sheriff rencanakan, Bobby buru-buru masuk ke dalam untuk menelepon saudaranya, meminta bantuan. Dan ya, muncullah Sheriff yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Ia memberikan ponsel dan SIM yang tadi sempat disita. Makin bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sherry pun memberitahu Bobby agar jangan suuzon dulu bro. Ia mengaku tidak ada maksud apa-apa. Terkait tadi ia menembak, ban mobilnya itu sebenarnya tidak disengaja. Karena yang sebenarnya Sheriff bidik adalah ular derik yang sedang melintas di jalan raya. Selintas memang tidak masuk akal. Tapi melihat kondisi mobilnya yang sudah diperbaiki, Bobby pun menjadi lumayan tenang dan tidak ketakutan lagi. Kembali menelepon saudaranya untuk memberitahu bahwa semuanya sudah aman terkendali dan tidak perlu mengirim bantuan datang kemari. Di saat yang bersamaan, Amy si pelayan pun dipecat atasannya. Gara-gara dituduh telah mengambil uang kembalian milik pelanggan yang tepat saat Amy sedang menunggu angkutan umum di depan. Bobby pun langsung menghampirinya dan menawarkan tumpangan menuju ke arah yang sama. Dalam perjalanan, Bobby akhirnya jujur tentang uang kembalian yang ia curi, di mana Amy juga sebenarnya sudah tahu akan hal itu, dan sengaja melakukan pembiaran. Alasannya, karena kasihan melihat Bobby yang terlihat sedang kesusahan. Ditambah Amy juga memang sudah lama ingin keluar kerja gara-gara atasannya, yang menyebalkan dan agak sedikit borok. Setelah semuanya clear, mereka berdua pun curhat tentang kehidupan masing-masing. Sebagai sesama perempuan, Amy dan Bobby pun langsung klop, dan memutuskan untuk makan seblak bareng di warung yang ada di depan. Tapi tiba-tiba ya gagal. Sudahlah, rencana nyeblak mereka setelah Sheriff menembak mati. Amy dari belakang sempat berteriak minta tolong, tapi yang ada di sana palingan cuma si Matt dan kamarang Bobby kembali masuk ke dalam mobil dan langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Setelah sempat terlibat kayar-kioran dengan si Sheriff, dan Bobby bertemu dengan seorang sopir truk yang kebetulan lewat. Bobby pun menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuannya untuk membawanya pergi. Tetapi ya, Sheriff Yuji menudongkan pistolnya dan memberitahu si supir bahwa Bobby adalah seorang pembunuh yang sedang dicari polisi. Di mana si sopir akhirnya percaya dengan cerita bohong itu setelah melihat tubuh Amy yang berlumuran darah di dalam mobil dan tiba-tiba nomor. He's lying.
Entah apa yang sedang dimainkan oleh si Sheriff ini, ia pun membiarkan Bobby melarikan diri dan menyeret tubuh si supir ke pinggir jalan. Bobby terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap bisa segera pergi meninggalkan gurun terkutuk ini. Karena Bobby ngebut terus, mesin pun jadi panas yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain berhenti. Untungnya ia sudah dekat dengan sebuah tempat pembongkaran mobil ya, semacam bengkel dan penampungan mobil bekas. Bobby memutuskan masuk ke sana, berharap mendapat bantuan dari orang yang ada di sana. Bobby langsung bersembunyi di balik mobil saat mendengar ada suara langkah kaki, di mana saat suara itu semakin mendekat. Bobby pun mengambil benda tajam, dan ya itu ternyata adalah bernama, kita panggil saja Samsul lah, orang yang mengelola tempat ini. Setelah diajak masuk ke dalam, Bobby yang merasa bersalah pun langsung mengobati tangan Samsul yang terluka. Sempat mengobrol sebentar, tapi agak kurang nyambung, karena si Samsul ini, mohon maaf, agak sedikit keterbelakangan. Percakapan mereka pun terhenti saat Samsul akan menemui bosnya yang baru datang. Sementara untuk Bobby, ia izin ke toilet sebentar karena sudah tidak tahan ingin pipis dari tadi. Dan ya, Bobby lagi-lagi harus bertemu dengan sosok Sheriff Eden yang kembali muncul di hadapannya. Seri pun menunjukkan puluhan SIM milik para korban yang sudah mati sebelumnya. Ia juga menuliskan seberapa jauh mereka dapat lari, dan Seri penasaran seberapa jauh Bobby mampu melakukannya. Solid hit. Disinilah Bobby sekarang terikat di atas kursi bersama dengan Sheriff dan si Samsul yang ternyata adalah masih saudaraan. Sheriff pun sedikit bercerita tentang alasan kenapa ia melakukan semua ini, bahwa ia sangat benci sekali terhadap perempuan. Seri menganggap mulut dan lidah perempuan itu lebih tajam dari silet, suka bergunjing, memfitnah, bahkan menyakiti hati laki-laki yang tak berdosa, seperti si Samsul adiknya ini. Hingga sebagai pelampiasan atas kebenciannya, Sheriff memanfaatkan jabatannya untuk memburu gadis-gadis muda yang berkendara sendirian, tanpa didampingi mahramnya, demi untuk memotong lidah mereka agar tidak bisa bergosip lagi. Ketika siuman, Bobby pun langsung kabur setelah ia menyadari tangannya sudah tidak terikat lagi. Di mana ini masih bagian dari permainan Sheriff yang sengaja membiarkannya pergi untuk melihat seberapa jauh Bobby mampu berlari. Persis seperti korban yang ada di adegan awal, Sheriff mengikuti Bobby dari belakang sampai ia terjatuh, lalu menuliskan jarak yang mampu ia tempuh. Lantas Seri pun turun dari mobil untuk memberikan botol air minum, termasuk sebuah pistol dan satu peluru, sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Dan tebak, apa yang Bobby lakukan dengan pistol itu? Ya, di luar rencana Sheriff, Bobby melakukan hal yang berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Alih-alih melakukan perlawanan dengan pistol itu, Bobby justru malah menembak kepalanya sendiri, yang membuat Sheriff tidak jadi menabraknya. Dan ya, Bobby ternyata adalah cewek cerdas yang tidak benar-benar menembak kelapanya, melainkan diarahkan ke samping, di mana Bobby langsung mengambil alih mobil dinasti Sheriff dan bermaksud pergi dari tempat ini. Tetapi anjing enak bet, jatuh korban jiwa dibiarin gitu aja. Bobby memutuskan untuk putar arah, dan inilah yang dia lakukan. Setelah Sheriff maut ditabrak, Bobby pun kembali ke tempat tadi, sembari menenteng senapan di tangan. Ia berniat mengambil kembali potongan lidah yang tadi dibuang, dan tiba-tiba, setelah menghabisi Samsul, Bobby pun langsung cabut sembari membawa semua SIM milik para korban sebagai barang bukti. Tak lama, muncullah panggilan telepon dari cowoknya. Namun, Bobby yang sudah kepalang kesal pun langsung membuang ponselnya begitu saja. Bobby berniat akan meminta maaf kepada ayah dan ibunya, karena mungkin ini adalah teguran dari Tuhan untuk anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya.